Halo pemirsa, tahun 2025 menjadi tahun awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di tahun ini arah baru pemerintahan ditetapkan, ketegasan ditegaskan, dan kehadiran negara diuji dalam berbagai situasi. Dari kebijakan strategis hingga penanganan krisis, diantaranya bencana Sumatera. Bersama saya Ajeng Tira, inilah Kaleidoskop Jurnal Presiden sepanjang tahun 2025. Ya pemirsa, sepanjang tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menjalankan Astacita sebagai arah utama pemerintahan. Astacita merupakan 8 misi strategis diusung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu program yang menjadi penopang utama pembangunan sumber daya manusia adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini tidak hanya menyentuh puluhan juta pelajar, namun juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Dalam berbagai kesempatan sepanjang 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang bangsa. Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program strategis nasional mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tujuannya mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Filtrasi air dan sebagainya. Tapi apapun, ternyata rakyat merasakan manfaatnya. Kalaupun ada beberapa orang yang tidak setuju, itu saya kira wajar, ya. Tetapi secara garis besar, sebagian besar setuju. Sebagian besar merasakan manfaatnya. Dan kita akan merasakan manfaatnya. Tanya guru-guru. Anak-anak itu merasa manfaat atau tidak dapat makanan. Sekali makan di sekolah. Saya hakul yakin mereka merasakan manfaatnya. Mereka akan jadi lebih kuat. Dia akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi, ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas. Hingga akhir 2025, program Makan Bergizi Gratis sudah dijalankan di seluruh provinsi. Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 17.555 SPPG telah beroperasi dan melayani 50,39 juta pelajar. Program ini juga menciptakan 741.985 lapangan kerja, melibatkan lebih dari 41.000 pemasok dari koperasi, badan usaha milik desa atau BUMDes hingga UMKM. Sampai hari ini sudah ada 17.555 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sudah melayani 50.390.880 di 38 provinsi, dan kemudian jumlah tenaga kerja yang sudah terlibat langsung di halaman 2 di SPPG ada 741.985 dengan total supplier mencapai 41.389, terdiri dari koperasi ada 5.000 koperasi, BUMDes 629, kemudian Bundesma 69, UMKM ini terbanyak ada sekitar 19.246, supplier lain ini perorangan itu 16.351, koperasi Desa Merah Putih sudah ada 22 Pak yang ikut terlibat menjadi supplier di program Makan Bergizi Gratis. Bagi Presiden Prabowo, Astacita bukan sekadar janji, namun dijalankan melalui program terukur dengan dampak langsung bagi rakyat.
Sepanjang tahun 2025, makan bergizi gratis menjadi salah satu tolak ukur keberpihakan negara terhadap masa depan generasi. Makan bergizi gratis atau MBG merupakan satu dari 8 misi strategis yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka mencapai Indonesia Emas 2045. Enak. Telur, ini telur, jeruk, susu, sama sayur jagung. Program lainnya mencakup penguatan ideologi, pertahanan, lapangan kerja berkualitas, pembangunan SDM, industrialisasi, pemerataan ekonomi, reformasi birokrasi, serta harmonisasi lingkungan dan budaya menjadi panduan utama kebijakan nasional termasuk dalam APBN dan diplomasi. Selanjutnya, sepanjang tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyentil praktik korupsi dinilai merugikan uang negara. Bagi Presiden, korupsi adalah kejahatan yang menyasar hak rakyat. Dari anggaran sosial, proyek strategis hingga pelayanan publik. Lantas apa gebrakan Prabowo menindak koruptor selama tahun 2025? Tayangannya untuk Anda. Pemberantasan korupsi, saya mendukung. Undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya untuk menghentikan segala bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik penyeludupan, penyelewengan, korupsi, maupun berbagai modus tipu-menipu bisa merugikan negara dan rakyat. Prabowo menegaskan setiap rupiah dalam APBN harus kembali ke rakyat. Korupsi tidak hanya terjadi di proyek besar, namun juga dalam program sosial, pengadaan barang dan jasa, hingga perizinan. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Sepanjang 2025, sejumlah kasus korupsi menjadi perhatian publik. Di antaranya, kasus penyalahgunaan anggaran infrastruktur daerah mengakibatkan proyek mangkrak. Kasus lain muncul dalam bentuk penyelewengan dana bantuan sosial. Anggaran seharusnya diterima masyarakat justru dikorupsi oknum pejabat. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan? Menyikapi berbagai kasus korupsi, Prabowo meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan dengan menekankan proses hukum harus berjalan tanpa intervensi. Jadilah hakim yang berintegritas. Jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan. Tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan tidak pandang bulu
saudara-saudara. Tonggak trias politika. Peradilan yudikatif sama, tingkatnya sama, derajatnya sama, kuasanya dengan eksekutif dan legislatif. Hakim ini, legislatif ini, dan eksekutif harus sama. Hakim harus berani tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan. Siapapun terbukti korupsi maka akan diproses sesuai hukum berlaku tanpa pandang jabatan maupun kekuasaan. Bagi Prabowo, pemberantasan korupsi adalah fondasi pemerintahan yang kuat. Tanpa integritas, program sebaik apapun akan gagal. Sepanjang tahun 2025, Prabowo terus mengulang pesan tersebut. Pejabat harus bersih, uang rakyat harus dijaga, dan negara tidak boleh kalah dari praktik korupsi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Anda kembali menyaksikan Kaleidoskop Jurnal Presiden 2025. Pemirsa, sepanjang tahun 2025, ketahanan dan swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo Gibran. Di tengah tantangan global, perubahan iklim, dan gejolak pasokan pangan dunia, pemerintah menargetkan memperkuat produksi dalam negeri. Swasembada pangan ditempatkan sebagai strategi nasional demi menjaga stabilitas dan kepentingan rakyat. Tahun 2025 menjadi fase penting upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara. Pemerintah mendorong peningkatan produksi pertanian, sekaligus memperkuat sistem distribusi dan cadangan pangan nasional. Dalam berbagai kesempatan sepanjang tahun, Presiden menyampaikan arahan langsung kepada jajaran terkait. Presiden menekankan pembangunan pertanian harus berpihak kepada petani, mulai dari ketersediaan benih, pupuk, hingga akses sarana produksi dan pasar. Apalagi saya dapat berita-berita baik ini yang peningkatan mungkin dengan benih baru, dengan teknik baru yang tadi penghasilannya 7 ton per hektar sekarang bisa naik 10 ton. Ini luar biasa ini. Ya, ini nanti akan mungkin kita nanti revolusi hijau kedua dari Indonesia. Ya, saya percaya kita nanti akan jadi lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia. Lumbung pangan dunia. Nanti kita akan beri bantuan ke negara-negara yang susah, saudara-saudara. Karena tujuan kita baik, tujuan kita mulia. Tapi tentunya kita ingin semua rakyat kita, semua petani kita hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, ya. Selain
Selain peningkatan produksi, pemerintah juga memperkuat cadangan pangan nasional. Langkah ini demi menjaga stabilitas harga serta mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan gangguan rantai pasok. Koordinasi antar kementerian terus diperkuat, memastikan kebijakan berjalan terpadu. Kementerian Pertanian menjadi salah satu ujung tombak berealisasi arahan Presiden. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah terus mendorong optimalisasi lahan, peningkatan produktivitas, dan percepatan tanam. Khusus untuk beras, pangan kita khusus beras, insya Allah, tanggal 31 Desember jam 12.00, kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai insya Allah 1 tahun. Kita akan membangun di hulu adalah peternakan rakyat. Jadi ada yang bertanya, kami ingin membangun pabrik pakan, kami ingin memproduksi DOC untuk rakyat agar harga pakan, harga vaksin nanti stabil, obat-obatan stabil untuk peternak seluruh Indonesia. Upaya menuju swasembada pangan dilakukan secara bertahap dan terukur. Pemerintah menargetkan produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional, sekaligus memberikan kepastian bagi petani dan stabilitas bagi konsumen. Bagi Presiden Prabowo, swasembada pangan bukan sekadar target produksi, melainkan bagian dari strategi besar ketahanan nasional memastikan Indonesia tetap kuat dan berdikari di tengah dinamika global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Masih mengenai program yang diusung pemerintahan Prabowo Gibran. Tahun ini, tahun 2025, Presiden Prabowo menargetkan Indonesia menjadi tujuan investasi strategis di tengah gejolak dunia yang semakin dinamis. Dengan berbagai kebijakan, pemerintah memastikan sektor real, infrastruktur, dan pertanian berjalan sinergis menunjang pertumbuhan. Tahun 2025 menandakan perkembangan positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai proyek strategis nasional mendorong investasi dan meningkatkan produktivitas dalam negeri. Presiden Prabowo secara langsung mengawasi implementasi program infrastruktur, industri, dan sektor pertanian. Di sejumlah kesempatan, Presiden menghadiri pelepasan proyek investasi strategis, mulai dari pabrik modern, pelabuhan, jalan tol, hingga pembangkit listrik terbarukan demi memastikan investasi memberikan dampak nyata bagi rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Tegas dalam hal ini. Dan ini yang membawa kita ke arah masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, kita melihat rencana-rencana ke depan sangat menjanjikan. Puluhan ribu lapangan kerja akan terwujud. Bahkan saya baru mimpin rapat perencanaan di Kabinet Merah Putih. Investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini, nanti buahnya adalah hilirisasi, supaya nilai tambah semua bahan baku kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Juga lapangan kerja. Di bidang pertanian, pemerintah terus mendorong produksi dan distribusi pangan. Program swasembada pangan berlanjut dengan peningkatan luas tanam, produktivitas, dan ketersediaan benih dan pupuk, sehingga ekonomi real dan ketahanan pangan berjalan seirama.
Berbagai investasi dalam negeri mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produksi nasional. Target pemerintah 2025 adalah meningkatkan penyerapan investasi sebesar 12 hingga 15% dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah pada triwulan ketiga ini pencapaian investasi kami ini adalah 491,4 triliun, atau kalau kita bandingkan year on year-nya itu peningkatan 13,9% dari 431,5 triliun pada tahun sebelumnya. Dan pencapaian ini kurang lebih adalah 25,8% dari target investasi 1.905,6 triliun yang dicanangkan harus kita capai pada akhir tahun Desember 2025. Jadi target keseluruhannya ini adalah 1.905,6 triliun. Dengan kebijakan terpadu, pemerintah menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Investasi dan infrastruktur mendukung ekonomi rakyat. Sepanjang 2025, program strategis ini memperkuat fundamental ekonomi dan menjaga ketahanan nasional. Bagi Presiden Prabowo Subianto, ekonomi kuat adalah dasar membangun Indonesia mandiri dan berdaulat. Dengan sinergi pemerintah, pusat dan masyarakat, target ekonomi tahun 2025 diharapkan tercapai. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Kaleidoskop Jurnal Presiden 2025. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sepanjang tahun 2025, Indonesia mengalami bencana alam dengan intensitas tinggi di berbagai daerah, mulai banjir, tanah longsor, hingga bencana hidrometeorologi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir saat terjadi bencana. Selain mengeluarkan kebijakan, Prabowo sambangi lokasi bencana dan berinteraksi dengan warga terdampak bencana, mendengarkan keluh kesah mereka. Indonesia dikenal sebagai negara indah dengan pantai, gunung, hingga hutan. Namun di balik keindahan tersebut, Indonesia rawan bencana alam. Bisa terjadi kapan saja karena letak Indonesia di salah satu wilayah aktif secara geologis dan meteorologis dunia. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 15 Oktober 2025, Indonesia didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana geologi meliputi banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, longsor hingga kekeringan. Salah satu banjir besar di alam Indonesia adalah banjir melanda 3 provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada akhir November 2025. Hingga Sabtu 20 Desember 2025, total korban tewas mencapai 1.090 jiwa. Presiden Prabowo mengunjungi daerah dan korban terdampak bencana alam. Kehadirannya menegaskan penanganan bencana adalah prioritas negara. Di tengah keterbatasan dan duka masyarakat, Presiden meninjau langsung kondisi pengungsi, memastikan logistik, layanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur berjalan dengan cepat. Saya baru lihat ke pengungsi di Padang, ya.
Padang saya kira semua jalan sudah mulai bisa tembus ya, jalan darat bisa tembus ya. Walaupun banyak jembatan juga yang rusak, listrik sudah hampir 100%, air juga sudah mulai dibenahi ya. Jadi pelan-pelan kita kembalikan ke normal semua. Kita inventarisir semua kerusakan, nanti kita atur bagaimana rehabilitasi kembali supaya rakyat bisa hidup normal lagi. Ya. Ini solusi ke depannya seperti apa, Pak? Yang masih terisolir, wilayah yang masih terisolir seperti apa, Pak? Masih ada ya. Isolasi kita terpaksa lewat udara. Ya, tapi bisa ditembus semua pakai udara bisa. Presiden juga meminta seluruh jajaran mulai dari BNPB, TNI Polri, hingga pemerintah daerah bekerja cepat dan terkoordinasi. Dalam setiap arahan, Presiden menekankan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Menurutnya bencana tidak hanya harus ditangani, tetapi juga harus diantisipasi. Akan kerahkan TU, akan kerahkan Angkatan Darat, kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya. Ya. Sejak terakhir saya datang, saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Mudah-mudahan dengan kekuatan kita hadapi ini dan kita akan membantu semua, ya, semua warga yang mengalami musibah akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami. Kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri. Kehadiran Presiden di lokasi bencana menjadi simbol kehadiran negara. Bagi pemerintah, bencana bukan sekadar angka statistik, melainkan nasib manusia yang harus dilindungi. Prabowo menegaskan negara harus hadir dan rakyat tidak boleh merasa sendirian menghadapi bencana. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, diplomasi menjadi salah satu panggung utama Presiden Prabowo Subianto selama tahun 2025. Indonesia aktif di kancah global. Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan, pertemuan bilateral, dan hadir dalam berbagai forum internasional strategis. Di tengah dinamika global, Presiden menegaskan posisi Indonesia sebagai negara bebas aktif, mengedepankan perdamaian dan kerjasama. Tahun 2025 menjadi periode penting bagi diplomasi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melakukan sejumlah kunjungan kenegaraan ke berbagai negara mitra. Kunjungan ini memperkuat hubungan bilateral, sekaligus membuka peluang kerjasama di bidang ekonomi, pertahanan, dan ketahanan pangan. Dalam rangkaian lawatan luar negeri, Presiden Prabowo bertemu para pimpinan negara sahabat. Pertemuan dilakukan di kawasan Asia, Timur Tengah, maupun Eropa. Pembahasan fokus pada penguatan kerjasama ekonomi, investasi, transisi energi, serta stabilitas kawasan. As I said, we respect all the great powers, we respect our neighbors, and we really believe that the only way for prosperity is collaboration, cooperation, and peaceful coexistence. And this is what we try to achieve. So we want to maintain good relations, and we try to convince all parties that the only way forward in this planet is getting smaller. We cannot afford
rivalry that is going nowhere, especially if it goes into confrontation. Tidak hanya bilateral, Presiden Prabowo juga aktif hadir dalam berbagai forum multilateral. Indonesia terlibat dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN, forum kerjasama kawasan, serta pertemuan negara-negara ekonomi besar. Forum ini dimanfaatkan mendorong kerjasama regional dan global di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dunia. Dalam forum-forum itu, Indonesia menegaskan komitmen pada prinsip bebas aktif, menjaga keseimbangan hubungan internasional tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu, sekaligus mendorong dialog dan kerjasama sebagai jalan penyelesaian konflik. Pidato Presiden Prabowo di sidang umum ke-80 PBB menjadi momen penting diplomasi Indonesia tahun 2025. Indonesia menyampaikan sikap tegas terhadap berbagai isu global, mulai dari konflik internasional, krisis kemanusiaan, hingga penting menjaga hukum internasional dan kedaulatan negara. Secretary General, and for this official photo, we shall do it the ASEAN way, right hand over left in solidarity. Ladies and gentlemen, let there be peace and harmony. A big round of applause. Your photo moment in 3, 2, 1. Presiden menekankan dunia memerlukan kerjasama yang adil dan setara, bukan dominasi, apalagi standar ganda. Indonesia menawarkan diri sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari konflik. We must act now. Many speakers have said that. We must stand for a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of a few, but the right of all. With a strong United Nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice that they deserve. Di kesempatan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump 2 kali melontarkan pujian kepada Presiden Prabowo. Pujian pertama, Trump menilai pidato Prabowo penuh ketegasan dan gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian pemimpin dunia. Selain itu, Trump mengapresiasi Prabowo karena ikut serta menjaga perdamaian di Timur Tengah. Bagi Presiden Prabowo, diplomasi bukan sekadar seremoni kenegaraan, melainkan bagian strategi nasional memastikan Indonesia diperhitungkan di tengah perubahan dunia. Diplomasi dibangun untuk melindungi kepentingan nasional dan memberi kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, tahun 2025 menjadi titik awal transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Indonesia. Presiden Prabowo menggagas pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai pusat layanan terpadu bagi jemaah. Gayung bersambut, Kampung Haji ini disetujui dan diberikan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman kepada Presiden Prabowo pada Juli 2025. Gagasan ini diikuti pembentukan Kementerian Haji dan Umroh memperkuat tata kelola layanan ibadah menjadi salah satu kebijakan strategis Presiden di tahun 2025. Kabar gembira datang dari Arab Saudi. Kampung Haji khusus jemaah Indonesia atau Indonesia Village dibangun di Makkah. Disetujui dan diberikan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman kepada Presiden Prabowo Juli 2025. Untuk meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terima kasih
Kehadiran Indonesia Village diharapkan memudahkan jemaah Indonesia mengakses Masjidil Haram saat beribadah umroh dan haji. Pemerintah menjadikan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sebagai agenda nasional. Jumlah jemaah Indonesia yang besar setiap tahun menuntut sistem layanan lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian saya juga membahas, saya mengajukan bahwa Indonesia ingin membangun perkampungan haji yang permanen di situ. Secara prinsip mereka tidak keberatan, tapi tentunya akan dilakukan persiapan-persiapan perencanaan teknis. Saya sudah diberitahu rencana-rencananya, mudah-mudahan lancar. Sebagai bagian dari reformasi menyeluruh. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umroh. 4. Menteri Haji dan Umroh. Tujuannya, urusan haji dan umroh ditangani secara lebih fokus, terukur, dan profesional. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, penugasan kepada kami sebagai Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk Bang Daniel merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir saya tahu persis bagaimana medan haji baik di Indonesia maupun di Saudi. Karena itu tadi saya sangat bergembira bahwa Presiden menyampaikan lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita. Saya kira itu. Pada 17 Desember 2025, Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah. Laporan disampaikan Menteri Investasi, Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara, Rosan Ruslani, di Istana Merdeka, Jakarta. Usai pertemuan, Rosan menyampaikan pemerintah sudah menyelesaikan tahap awal pembelian aset dan memasuki fase perencanaan pengembangan kawasan Kampung Haji secara bertahap. Kita sudah memulai langkah awal, ya, dengan kita alhamdulillah sudah melakukan conditional sales and purchase agreement, pembelian bersyarat, karena kan baru boleh Januari. Nanti kita sudah membeli satu hotel di sana, di daerah Taher, itu hotel dengan kapasitas kamar 1.461 kamar. 1.461 kamar dan di 3 tower, dan kita juga membeli tanah di depannya seluas total 5 hektar untuk membangun kurang lebih 13 tower dan 1 mall untuk para jemaah haji dan umroh kita. Kampung Haji Indonesia menjadi salah satu legasi kebijakan Presiden Prabowo tahun 2025. Langkah jangka panjang bisa menjamin pelayanan ibadah lebih baik bagi jemaah Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Kaleidoskop Jurnal Presiden 2025. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.